Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Global Movie 21. Mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan, pastinya juga kemudahan rizki yang melimpah ruah, amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berkisah dan bikin Sikra sakti yang ratusan tahun silam disegel oleh Dewa Rulai di bawah Gunung Lima Jari. Karena sebelumnya ia membuat kekacauan di Istana Langit tapi ratusan tahun. Kemudian seorang bocah perempuan bernama Yi secara tak sengaja melepaskan segel itu setelah bebas Wukong berencana untuk balas dendam ke Istana Langit. Luar biasa seperti apa kisahnya, inilah alur cerita The Monkey King Legend Begins. Dikisahkan ada seorang bocah yang sedang mencari Sikra Sakti. Ia pernah mendengar cerita bahwa Sikra Sakti dihukum di bawah Gunung Lima Jari yang ada di dunia fana. Anak ini bercita-cita ingin pergi ke Istana Langit, dan satu-satunya cara yang bisa membawanya adalah Sikra Sakti yang bisa terbang ke sana kesini sesuka hati. Namun ketika sudah sampai di dekat Gunung Lima Jari, ia diganggu para siluman yang mengganggunya. Salah satu siluman kuntilanak yang bernama Susana berusaha untuk memakan daging bocah ini. Siluman lainnya pun datang ingin menyantap bocah ini ramai-ramai. Mereka bilang sudah sangat lama kita tidak makan daging manusia. Untunglah ada manusia yang lewat, kata siluman yang botak. Karena saking takutnya bocah ini berlari dan terjatuh, tangannya terkena batu dan berdarah. Darah itu menetes tepat di atas sebuah benda yang aneh. Seketika benda itu berputar keras yang mengakibatkan tanah di tempat itu pun terbelah. Bocah itu pun terjatuh bersama para siluman yang mengejarnya. Tapi sayang bocah itu pun pingsan. Ketika Susana dan teman-temannya ingin memangsa bocah itu, terdengar suara dari balik batu besar. Karena penasaran Susana, si kuntilanak itu pun mendekati arah suara itu. Dia tak sengaja yang menginjak lingkaran yang membuat Susana langsung lenyap. Kedua siluman lainnya sangat kaget, ternyata di tempat itu adalah tempat Sikra Sakti di penjara. Mengetahui Wukong sudah tidak sakti, para siluman ini mengejeknya. Mendengar keributan itu, sang bocah yang bernama Yi tadi akhirnya tersadar. Alangkah senangnya ketika ia melihat Wukong yang ternyata masih hidup. Tetapi suasana berubah menjadi mencekam ketika dua siluman ini berusaha memangsa si bocah itu. Bocah perempuan itu ketakutan, dia berlari dan terjatuh tak sadar, tangannya yang berdarah mengenai segel Wukong. Seketika itu segel Wukong pun terlepas. Tanpa ampun Wukong pun membantai dua siluman itu. Mengetahui gunung itu akan runtuh, Wukong lalu menyambar si bocah itu keluar dari bawah Gunung Lima Jari. Di tempat lain, yaitu di Istana Bawah Laut, seorang putra mahkota dari Raja Naga Laut Tengah melihat istana ayahandanya yang sudah porak-poranda. Karena 500 tahun yang lalu telah dihancurkan oleh Wukong. Datanglah seorang pelayan mengantarkan minuman. Saat itu hati Pangeran Naga sedang terbakar api dendam melihat runtuhan Istana Naga Laut sudah hancur oleh Wukong, sehingga ia tak menyadari ada pelayan yang sedang mengantarkan minuman. Pelayan itu mengatakan, "Yang mulia, lihatlah ku apa bagusnya tempat jelek itu." Mendengar hal itu, putra mahkota Naga Laut pun menjadi marah, yang melampiaskan dendamnya pada Wukong dan mengajar pelayannya sampai mati. Tak selang beberapa lama, seorang anak buah datang yang melaporkan, lapor juragan Gunung Lima Jari telah runtuh. Mendengar itu, putra mahkota Naga Laut menjadi senang. Penantian balas dendam kepada Wukong akan segera terlaksana. Pangeran Naga Laut bertekad sebelum membunuh Wukong akan mempermalukan Wukong terlebih dahulu. Sebagaimana bukan telah mempermalukan klan naganya,
Sementara itu isi gadis kecil masih setengah ragu benarkah yang bersamanya adalah si kera sakti idolanya atau jangan-jangan dia siluman. Gadis itu mengatakan kalau kau kera sakti beneran bawalah aku ke istana langit Wukong yang sudah kehilangan separuh kekuatannya, mengatakan saat ini belum waktunya ke istana langit. Gadis kecil itu terus merengek meminta Wukong untuk membawanya ke istana langit. Tapi Wukong malah memintai pergi dan jangan mengikutinya lagi. Tapi tidak mau dan terus mengikutinya hingga mereka sampai di sebuah desa yang mati. Namun di sebuah lapangan di pinggiran desa itu Wukong menjumpai seorang dewa yang kejam yang sedang mengeksekusi para siluman. Dewa itu mengatakan kalau tidak karena si raja kera jelek itu menghancurkan kayangan kalian tak akan menderita seperti ini. Wukong yang namanya disebut-sebut ia mendekati sang dewa eksekutor. Tetapi ia dihentikan oleh siluman kerbau yang tiba-tiba memukulnya. Dan dibawalah Wukong ke rumah siluman kerbau. Saat sadar siluman kerbau bertanya kenapa kau mudah sekali roboh. Wukong menjawab jika kekuatan sihirnya disegel oleh dewa Rulai aku bebas karena si bocah kecil ini. Ketika ditanya rencana selanjutnya, Wukong menjawab akan balas dendam ke kahyangan dan akan mengobrak-abrik kahyangan lagi. Mendengar hal itu siluman kerbau tiba-tiba menyerang Wukong tak ingin bertarung. Dengan siluman kerbau Wukong berniat pergi dari tempat itu. Tapi ternyata di depan sudah menunggu Dewi Kipas Besi bersama siluman lainnya, yang langsung menghadap Wukong untuk membuat perhitungan. Mereka menilai karena kekacauan yang dibuat Wukong saat menyerang Istana Langit membuat warga siluman hidupnya jadi menderita. Para dewa marah pada dunia siluman karena kelakuan Wukong. Saat siluman kerbau ingin menghabisi Wukong, gadis kecil langsung menghalanginya. Kesempatan itu dimanfaatkan Wukong untuk melarikan diri. Sementara itu Pangeran Naga Laut mendatangi dewa yang bertugas menjaga senjata ajaib senjata itu bernama Penyatuan Jiwa. Ia bermaksud meminjam senjata itu untuk menangkap Wukong yang sudah keluar dari tahanan Gunung Lima Jari. Sang dewa mengatakan jika senjata itu bukanlah senjata yang bisa dipinjam-pinjamkan. Lagi pula senjata ini sudah disegel oleh Dewa Rulain, meskipun dia dapatkan dia takkan bisa mengaktifkan senjata ini. Dewa penjaga itu pun mengatakan tanpa seizin Istana Langit Pangeran Naga Laut kau tak boleh menangkap si kera sakti. Mendengar hal itu Pangeran Naga tidak peduli yang ada di benaknya, ia harus bisa mendapatkan senjata itu. Ia pun seperti tanpa berdosa langsung membunuh dewa penjaga itu. Setelah mendapatkan senjata itu, ia menyuruh bawahannya agar mencari orang yang bisa mengaktifkan senjata tersebut dan memberitahu Istana Langit bahwa dewa penjaga sudah dibunuh oleh Wukong. Sementara itu Wukong ternyata pulang ke kampung halamannya, yaitu di Gunung Huagua. Ia langsung disambut si Raja King Kong. Wukong bermaksud mengambil senjatanya yaitu tongkat emas. Namun sayang Wukong yang sekarang bukanlah Wukong yang dulu lagi. Ia tak mampu mencabut tongkat emasnya itu. Dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba muncul Raja Iblis Ular yang langsung mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh Pangeran Naga Laut untuk menjaga tombak emas itu. Tak boleh siapapun mengambil senjata itu tanpa seizin Pangeran Naga Laut. Mendengar nama Pangeran Naga Laut kemudian mendekat dan mengatakan jika putra mahkota Naga Laut adalah penjahat dia yang telah membunuh kedua orang tua gadis kecil ini. Namun sekali selentik bocah ini terpental jauh. Melihat itu Wukong langsung menyerang. Namun karena ilmunya belum kembali, ia dengan mudah ia dikalahkan oleh Raja Iblis Ular. Saat Wukong disiksa, tiba-tiba tangan yang terluka mengeluarkan darah. Dan darah itu langsung tersedot ke tongkat emasnya Wukong. Secara ajaib tongkat itu langsung bereaksi tercabut dengan sendirinya dan bergerak sendiri memukul Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular TU pun akhirnya kabur. Beralih ke kompleks para siluman, sang dewa eksekutor masih mengeksekusi para siluman yang dinilai membangkang.
Para siluman di kompleks ini dulunya adalah anak buahnya Wukong. Namun karena Wukong mengacaukan istana langit, para warga siluman di tempat itu pun terkena imbasnya. Saat mau mengeksekusi si bocah siluman kerbau tak tega melihatnya. Ia pun bersedia menggantikan hukuman bagi si bocah siluman tersebut. Saat eksekusi pada siluman kerbau akan dilaksanakan, tiba-tiba muncul tongkat emas Wukong yang langsung menggagalkan eksekusi tersebut. Melihat dewa eksekutor yang semena-mena itu, Wukong langsung berusaha membunuhnya, namun ditahan oleh siluman kerbau. Hingga dewa itu pun kabur menyelamatkan diri. Wukong kemudian mengajak para siluman untuk melawan penindasan ini. Namun siluman kerbau mengatakan, kalau kau mengulangi kesalahan 500 tahun yang silam, cepat atau lambat kami pasti akan dibunuh karenamu. Sementara itu Raja Iblis Ular menghadap tuannya Pangeran Naga Laut yang melaporkan ada seorang bocah kecil yang darahnya bisa membuka segel Dewa Rulai, sehingga tongkat emas Wukong berhasil kembali dikuasai oleh Wukong. Mendengar hal itu, Pangeran Naga Laut meminta Raja Iblis Ular untuk menangkap si bocah kecil itu untuk dibawa ke hadapan Pangeran Naga Laut. Pangeran Naga berpikir kalau memang gadis itu darahnya bisa digunakan untuk membuka segel Dewa Rulai, ia akan menggunakan darah bocah itu untuk mengaktifkan senjata penyatuan jiwa. Pangeran Naga Laut kemudian bertemu Kaisar Langit. Ia melaporkan jika Wukong telah membunuh dewa penjaga senjata. Wukong juga memimpin para siluman untuk menyerang Kayangan. Mendengar laporan itu, Kaisar Langit memerintahkan Pangeran Naga untuk segera menangkap Wukong. Jika berhasil menangkap Wukong, maka klan Naga akan diangkat menjadi dewa oleh Kaisar Langit. Beralih ke kompleks siluman di mana para siluman sudah menganggap Wukong adalah ketua mereka. Hari itu para siluman menangkap dewa eksekutor. Saat bukan hendak balas dendam mengeksekusi dewa tersebut, dengan berani menghadangnya, ia meminta agar Wukong tidak membunuh. Dewa itu akhirnya berterima kasih pada I karena telah menyelamatkan nyawanya. Wukong nampak kecewa karena gagal membunuh dewa yang telah mengeksekusi ratusan siluman. Ketika I bertanya kenapa harus membunuh, Wukong mengatakan agar dunia tahu bahwa dia adalah si Kera Sakti. I mengatakan, kau sudah sakti selamanya, di hatiku kau adalah Kera Sakti. Wukong menjawab, hanya di hatimu apa gunanya. Karena kecewa, I kemudian berlari menjauhi si Kera Sakti, tetapi ia malah diculik oleh si Raja Iblis Ular. Sementara itu dewa eksekutor yang diselamatkan yang melaporkan pada Pangeran Naga Laut bahwa Wukong sudah persiapan menyerang Istana Langit. Bersamaan dengan itu Raja Iblis Ular datang dengan membawa I. Begitu I bertemu Pangeran Naga Laut, I nekat menampar Pangeran Naga Laut itu dan mengatakan, kaulah yang membunuh orang tuaku. Pangeran Naga Laut tidak memperdulikannya. Ia langsung melukai tangan Yi, mengeluarkan darahnya dan berusaha membuka segel senjata pengendali jiwa dengan darah Yi. Dan ternyata senjata ajaib itu bisa mengeluarkan cincin kepala dan orang yang memakai di kepalanya akan bisa dikendalikan oleh pemilik cincin itu untuk membunuh dirinya sendiri. Pangeran Naga itu pun mengetes senjata itu pada anak buahnya sendiri dan berhasil. Ia berencana memakaikan pada Wukong agar Wukong membunuh seluruh rakyatnya. Dan benar saja, dengan kesatian ilmunya Pangeran Naga Laut berhasil memakaikan jalan di kepala Wukong dari jarak jauh. Pangeran Naga Laut kemudian mengendalikan Wukong dari jarak jauh. Wukong yang sudah dikendalikan itu akhirnya mengamuk membunuh semua anak buahnya termasuk siluman Raja King Kong. Wukong benar-benar tak berdaya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat Pangeran Naga Laut datang, Wukong memohon agar Pangeran Naga Laut membunuhnya. Pangeran Naga yang sudah menyimpan dendam kesumat ini langsung mengambil tongkat emas bermaksud untuk membunuh Wukong. Saat tongkat itu diayunkan ke kepala Wukong, tiba-tiba Dewi Kipas Besi dan siluman kerbau datang menyelamatkan Wukong.
Wukong dibawa ke rumah siluman kerbau setelah Wukong sadar diam. Ia pergi dari rumah siluman kerbau. Ia tak mau merepotkan siluman kerbau. Ia tak mau karena dirinya siluman kerbau harus menerima eksekusi dari dewa eksekutor. Dengan perasaan yang sedih, Wukong pergi ke sebuah kuil Buddha. Berita bahwa Wukong telah membunuh warganya sendiri sudah tersebar kemana-mana. Masyarakat pun menilai bahwa Wukong ternyata si kera jahat. Mendengar orang-orang membicarakan kejelekannya, ia pun tersulut emosi. Dengan berbekal tongkat kayu biasa, ia mendatangi istana Pangeran Naga Laut. Ia menantang Pangeran Naga Laut berduel walaupun ia hanya bersenjatakan tongkat pramuka. Pertarungan pun terjadi. Namun karena tongkatnya bukan senjata sihirnya, akhirnya Wukong kewalahan saat Pangeran Naga Laut mau membunuh Wukong. Tiba-tiba datang Raja Iblis Ular yang menahan serangan Pangeran Naga Laut. Mengetahui anak buahnya berkhianat, ia langsung menyerang Raja Iblis Ular. Pertarungan semakin sengit ketika Wukong juga menyerang Pangeran Naga. Tetapi semuanya itu tidak apa-apanya bagi Pangeran Naga Laut. Wukong dihajar sampai babak belur, begitu juga Raja Iblis Ular dan juga Yi. Pangeran Naga Laut yang begitu kejam itu langsung melemparkan tombaknya ke arah Yi bermaksud membunuhnya. Wukong mencoba mengejar tombak yang sedang mengarah ke dada Yi. Namun tak terkejar, tombak itu berhasil menembus dada Yi. Dan Yi pun sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Wukong pun menangis. Ia bersedih karena belum sempat mengajak Yi ke Istana Langit. Yi sudah keburu meninggal. Namun tak sengaja saat tangan Wukong menyentuh darah Yi secara ajaib, segel kekuatan sihir Wukong perlahan terlepas. Ia pun langsung berubah menjadi si Raja Kera Sakti yang lengkap dengan atribut kebesarannya. Dan dengan mudah ia mampu mengalahkan Pangeran Naga Laut yang saat itu sudah menjadi naga. Naga yang kalah langsung terbang. Ia berlari ke Istana Langit. Wukong akhirnya mewujudkan impian Yi yang ingin sekali ke Istana Langit. Perjalanan ke Istana Langit tidaklah mudah. Wukong diserang ribuan petir. Namun ternyata petir itu malah menambah kekuatannya. Setelah meletakkan Yi, ia pun mengejar Pangeran Naga Laut. Saat mau membunuh Pangeran Naga, Wukong teringat kata-kata Yi, "Jangan membunuhnya, jika kau membunuhnya kau lebih jahat darinya." Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Bersamaan dengan itu datang siluman kerbau dan Raja Iblis Ular. Saat mereka ingin menghabisi Pangeran Naga, Wukong melarangnya. Ia sadar bahwa membalas dendam adalah sebuah kesalahan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Bersamaan dengan itu terdengar suara, "Amitabha, Pangeran Naga banyak melakukan kesalahan, sudah pasti akan ada balasannya. Wukong, kau akan menyerang langit karena terobsesi oleh dendam. Itu berarti kau mengkhianati kebaikan. Demi menebus dosamu, kembalilah kau Gunung Lima Jari." Wukong yang sudah sadar dengan senang hati menerima hukuman itu, bahkan dia bersedia dihukum di sana untuk selama-lamanya. 100 tahun kemudian, Wukong yang sedang semedi di bawah Gunung Lima Jari. Ia dikejutkan dengan seorang biksu yang tiba-tiba jatuh di depannya. Biksu itu mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu." Wukong pun menunjukkan ekspresi gembira. Ia tersenyum dan film pun tamat. Sampai bertemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.